Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ide atau gagasan kami tentang program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis. Di sini, konsep atau ide gagasan yang kami miliki yaitu berupa ingin merancang sebuah alat yang bisa mendeteksi korban di bawah reruntuhan yang kami namakan Magnetic Resonance Detector atau MANDOR. Latar belakang, menurut data World Bank, Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 35 negara yang paling rawan bencana. Diperkirakan lebih dari 40% penduduk Indonesia terancam dengan adanya risiko ini. Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Aspek geografis ini menyebabkan Indonesia rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Selain itu, bahaya bencana hidrometeorologi juga mengancam Indonesia seperti banjir dan tanah longsor. Ketika bencana seperti tanah longsor dan gempa bumi terjadi, untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor, reruntuhan besi, beton, dan material lainnya bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika bangunan yang runtuh akibat gempa adalah bangunan tinggi yang puing-puingnya bisa mencapai belasan meter. Seperti diketahui, saat ini anjing pelacak sangat diandalkan untuk mendeteksi dan menemukan korban di bawah reruntuhan. Anjing pelacak tersebut cukup efektif, tetapi butuh waktu, biaya, dan banyak tenaga untuk melatihnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah alat yang bisa melakukan hal tersebut secara efektif. Menyikapi masalah tersebut, kami memiliki sebuah gagasan untuk menciptakan sebuah alat yang bisa mendeteksi korban bencana di bawah reruntuhan, yaitu Magnetic Resonance Detector atau MANDOR. Adapun tujuan dari dibuatnya alat mandor adalah merancang sebuah alat yang dapat mendeteksi korban di bawah reruntuhan. Ada manfaat dari alat ini yaitu membantu mempercepat dalam evakuasi pencarian korban di bawah reruntuhan sehingga lebih banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Salah satu kondisi kekinian saat ini, sejumlah bencana masih terus melanda Indonesia. Salah satunya gempa bumi. Baru-baru ini, tepatnya 21 November 2022, gempa bumi secara beruntun mengguncang Cianjur dan juga Garut. Meski ukuran gempanya sedang, kedalamannya yang dangkal menyebabkan goncangan yang kuat. Guncangan gempa juga memicu terjadinya longsor dan pergerakan tanah. Gerakan tanah terbesar yang dipicu oleh gempa ini berlokasi di desa Cebi, Cijedil yang menelan korban lebih dari 30 orang. BNPB mengatakan korban jiwa akibat gempa bermagnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur, Garut, dan sekitarnya mencapai 602 orang. Selain itu, BNPB mencatat sebanyak 25 warga masih tertimbun reruntuhan bangunan akibat gempa. Dilihat beberapa tahun ke belakang, Indonesia juga pernah diguncang gempa bumi sebesar salah satunya gempa bumi Sumatera Barat 2009. Gempa yang berkekuatan 7,6 skala Richter tersebut menelan korban gempa sebanyak 1.115 orang. Tim SAR mengatakan banyak orang yang telah diselamatkan karena susahnya mencari lokasi korban. Akibatnya, si korban ada yang meninggal atau diamputasi karena telatnya ditemukan. Solusi dari permasalahan tersebut, kami bertujuan untuk menciptakan sebuah alat yang dapat mendeteksi korban yang terkubur reruntuhan tanah atau bangunan. Alat tersebut kami namakan Magnetic Resonance Detector atau MANDOR. Alat ini diupayakan untuk dapat membantu tim pencarian ataupun tim medis dalam menemukan korban, sehingga mampu meminimalkan resiko kehilangan nyawa dari lambatnya menemukan korban. Tubuh manusia terdiri atas banyak unsur yang tersusun atas atom-atom. Setiap unsur memiliki aktivitas seperti magnet. Salah satu unsur terbesar ada pada tubuh manusia yaitu air, yang tersusun atas atom-atom hidrogen. Masing-masing atom hidrogen memiliki sifat magnet, dan magnet-magnet ini menuju ke arah tertentu. Namun, semua magnet atom dalam tubuh kita memiliki arah yang acak atau random. Karena arahnya yang acak, maka magnet-magnet ini menghilangkan pengaruh satu sama lain. Akibatnya, jika dijumlah, maka aktivitas total kemagnetan di tubuh manusia adalah sama dengan nol. Namun, ketika dipancing oleh aktivitas kemagnetan yang besar di sekitar kita, sifat kemagnetan dalam tubuh akan muncul. Sifat kemagnetan dalam tubuh manusia ini dimanfaatkan untuk mendapatkan gambar detail mengenai jaringan tubuh manusia dengan alat alat diagnostik yang dinamakan Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Dari MRI ini, kami terinspirasi untuk membuat alat pendeteksi korban yang tertimbun reruntuhan dengan memanfaatkan sifat kemagnetan dalam tubuh. Dalam mendeteksi korban, alat ini akan bekerja seperti metal detektor, yaitu dengan mengarahkan alat ke atas reruntuhan. Medan magnet yang kuat akan terbentuk dan menyelaraskan proton atom hidrogen. Kemudian kuat medan magnet secara elektronik akan diubah
bersama dengan frekuensi radio. Hasilnya berupa sinyal yang mendeteksi keberadaan korban oleh bagian penerima pada mesin ini. Adapun pihak-pihak yang dapat ikut serta dalam mengimplementasikan mandor, yaitu yang pertama ahli biologi, berperan dalam melakukan riset sifat kemagnetan pada tubuh dan menyesuaikan fungsi pada komponen alat. Yang kedua ada teknisi bidang elektro, berperan dalam menyusun elemen medan magnet yang memberikan efek gerakan proton dalam tubuh. Yang ketiga, teknisi bidang telekomunikasi, berperan dalam menyusun komponen radio sebagai sumber frekuensi tambahan yang nantinya bersama lulusan teknik elektro mengubah kuat medan magnet secara elektronik bersama dengan frekuensi radio membentuk sinyal radar. Yang keempat, ada teknisi di bidang biomedis berperan dalam merancang dan mendesain prototipe dari semua komponen alat. Untuk merealisasikan mandor ini, terdapat beberapa langkah-langkah strategis untuk menciptakan mandor. Yang pertama adalah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang telah ditetapkan untuk merancang konsep dan penciptaan alat, serta menyamakan persepsi dalam merancang mandor. Yang kedua, mengumpulkan jurnal ilmiah dan buku yang berkaitan dengan pembahasan ini sebagai literatur guna menunjang perbuatan alat mandor ini. Yang ketiga adalah membuat riset dari jurnal ilmiah atau buku untuk pembuktian dalam penyesuaian fungsi dan cara kerja masing-masing komponen penyusun alat. Yang keempat, perancang desain prototipe dari komponen alat yang sudah dikerjakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang kelima, melakukan uji coba alat di lapangan untuk dimonitoring dan dilakukan evakuasi cara kerjanya. Adapun kesimpulan dari gagasan yang kami ajukan, yaitu mandor atau magnetic resonance detector adalah alat sejenis detektor untuk mendeteksi keberadaan korban di bawah reruntuhan tanah atau bangunan. Alat ini bekerja dengan cara memanfaatkan sifat kemagnetan dalam tubuh dengan menggunakan elemen magnetik untuk menghasilkan medan magnet yang memberikan efek gerakan proton dalam tubuh yang nantinya akan membentuk sinyal. Alat ini dilengkapi dengan radio frekuensi coil yang berfungsi sebagai penerima dan pemancar sinyal serta gradient coil yang berfungsi untuk mengubah kuat medan magnet bersama dengan frekuensi radio membentuk sinyal yang akan ditampilkan pada proyektor alat. Pada bagian proyektor alat akan menampilkan radar dari sinyal sebelumnya yang membentuk dua buah titik berwarna. Warna merah menandakan keberadaan korban dan warna hijau menandakan keberadaan magnet lain dari benda dalam reruntuhan. Adapun cara merealisasikannya dan berapa lama waktu yang diperlukan, pada 1 bulan pertama digunakan untuk menjalin kerjasama dengan ahli biologi, teknik telekomunikasi, teknik elektro, dan teknik biomedis, serta menyampaikan gagasan dari alat yang ingin diciptakan. Kemudian mendiskusikan ide atau gagasan yang telah dibuat dan menampung semua persepsi untuk menyempurnakan ide atau gagasan sebelumnya. Lalu memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat peran dari mereka masing-masing dalam mengimplementasikan penciptaan alat ini. Tahap kedua pada 2 bulan berikutnya digunakan untuk mengumpulkan berbagai jurnal ilmiah atau buku sebagai literatur pembuatan alat ini. Kemudian 6 bulan selanjutnya mulai menyusun komponen alat dari berbagai elemen yang telah dipelajari dari jurnal atau buku yang telah dikumpulkan. Komponen alat tersebut diantaranya elemen magnetik yang dikerjakan oleh teknisi elektro. Radio frekuensi coil dikerjakan oleh teknisi telekomunikasi dan gradient coil dikerjakan oleh teknisi elektro dan telekomunikasi. Pada 6 bulan berikutnya, dari komponen yang telah dibuat sebelumnya, dilakukan riset dari jurnal ilmiah yang digunakan untuk menyesuaikan fungsi dan cara kerja masing-masing komponen penyusun alat. Riset ini dilakukan oleh ahli biologi. Riset ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah semua komponen bekerja dengan baik pada tubuh sehingga dapat membentuk sifat kemagnetan dari tubuh. Apabila semua komponen telah bekerja sesuai dengan fungsinya, maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya dan jika belum sesuai, maka dilakukan analisis lagi pada elemen dari komponen alat. Pada tahap selanjutnya, yaitu 6 bulan berikutnya, teknik biomedis mulai merancang desain prototipe dari komponen alat yang sudah dikerjakan oleh pihak-pihak yang terkait sebelumnya. Setelah rancangan prototipe siap, kemudian dilakukan uji coba sederhana untuk mengetahui kesesuaian cara kerjanya dan apakah ada masalah pada prototipe tersebut. Pada tahap akhir, 3 bulan berikutnya, dilakukan uji coba alat secara langsung di lapangan untuk dimonitoring dan dilakukan evaluasi cara kerjanya. Jika semuanya sudah baik, maka alat ini siap untuk dipakai dan diproduksi secara massal. Berikutnya, prediksi dan hasil. Dengan adanya alat ini diharapkan bisa membantu mempercepat dan mempermudah proses evakuasi oleh tim SAR nasional dalam penyelamatan serta pencarian para korban bencana seperti gempa bumi dan longsor. Dengan alat ini, korban gempa atau
atau longsor yang tertimpa reruntuhan dan masih hidup bisa langsung diselamatkan oleh para anggota tim ASR atau tim medis. Diharapkan alat ini akan menekan angka korban yang meninggal dunia akibat telat diselamatkan karena kesulitan mencari lokasi korban. Mengingat kecepatan pertolongan dapat menyelamatkan korban jiwa yang masih hidup di bawah reruntuhan. Sekian hasil presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan pengucapan dan ketidaksesuaian, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.